Sugeng Rahayu Sadayana. Jaya, 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 Merdeka, Merdeka, Merdeka. Kebahagiaan, kesadaran, kesehatan, keamanan bagi kita semuanya. Semesta mendukung. Mari kita mulai. Pada video ini merupakan yang keempat dari rangkaian 6 video yang akan membawakan cerita proto-history jejak Alengka Dirja. Pembahasan mengenai topik protohistory sebagai landasan metode penalaran jejak peradaban Alengka Dirja dipersilahkan mohon untuk menonton di video yang pertama. Pada video yang keempat ini akan ditampilkan contoh lanjutan tentang buah peradaban Paranigama, yaitu Sundarigama. Setelah selesai menonton, silakan sampaikan pendapat kalian, masukan, komentar. Jangan lupa sentuh tombol subscribe untuk menonton video lanjutannya dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan, serta share seluas-luasnya. Kami akan menayangkan video lanjutannya seminggu sekali. Terima kasih sebelumnya. Matur suwun saderengipun, hatur nuhun, matur suksma, matur sakalangkong. Satu contoh dari buah peradaban adalah bahasa. Bahasa menunjukkan budaya suatu bangsa. Jika memang Alengka Dirja suatu kemadirajaan yang besar, tentunya masih ada jejak kosakata-kosakata yang masih digunakan oleh bangsa kita sampai hari ini. Dan jika memang Alengka Dirja memiliki peradaban yang besar, tentunya ada dicatat oleh negara lain di dunia, baik itu geografinya, kekayaannya, kebudayaannya, dan lain-lain. Sekarang coba mari kita tilik dari kosakata tua yang dicatat oleh negara lain atau negara lian. Disampaikan di sini narasi Ramayana Guban Walmiki. Ini kita bisa lihat di gambar yang ditayangkan. Mahabharata terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ini kalau kita coba merunut kronologinya. Dan peristiwa Ramayana sekitar 5.000 tahun sebelum Mahabharata. Seluruhnya jadi total sekitar 10.000 tahun yang lalu lah kejadian Ramayana itu. Jika pada video ketiga sudah disampaikan data faktual, data empiris yang menunjukkan betapa tuanya bahasa kita yang dicontohkan dengan kosakata teluk, kosakata sungai, itu usianya, umurnya bisa menghulu lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Maka ini ada kecocokan nih umur penanggalan masa lingsirnya Alengka Dirja yang sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi, jika memang kosakata teluk dan kosakata sungai bisa bertahan tetap digunakan selama 10.000 tahun, maka besar kemungkinan nama-nama tempat yang disebut di catatan tua Ramayana juga masih bisa dilacak sampai hari ini. Contoh, you strive hard in the island of Java, which will be splendid with 7 kingdoms, like that even in golden and silver, that are unwrought with gold miners in and around Java Islands. On crossing over Java Island, there is a mountain named Sisira, which touches heaven with its peak and which yang dikagumi oleh banyak orang, banyak yang mengaguminya.
Jadi ini ketika Anoman berkelana di Jawa, dia memperhatikan ada sekitar 7 kerajaan yang kelihatannya adalah 7 kerajaan ini ya, kelihatannya sih ya, ini merupakan dari kerajaan-kerajaan bawahan Alengkadirja. Dan Pulau Jawa ini terkenal dengan adanya tambang-tambang emas dan perak, juga artinya juga di daerah Jawa sudah berkembang adanya pengrajin emas dan perak. Jadi ada tambang ya, tentu saja ada demand-nya, ada marketnya, ada penggunaannya. Jadi di sini sudah diterangkan mengenai bahwa di 10.000 tahun yang lalu ada kerajaan yang kaya dengan keindahan gunung-gunungnya. Gunung-gunung yang tinggi-tinggi menyentuh puncaknya tuh menyentuh mungkin saking tingginya disebutkan istilah sastranya oleh Walmiki itu menyentuh langit gitu ya. Nah, ada satu gunung yang dicatat di sini adalah namanya Gunung Sisira. Gunung Sisira ini di mana? Sira itu artinya kalau di Jawa itu kepala ataupun yang diutamakan ya, atau yang menjadikan suatu gunung menjadi gunung acuan utama lah gitu pada saat itu. Dan itu masih ada namanya, yaitu di Gunung Ciremai itu ada nama tempat namanya Gunung Sirah. Nah, Gunung Sirah ini ternyata jaraknya juga tidak jauh dari Majalengka. Itu hanya sekitar 33 km. Ini bukan kelakar ini, silakan buktikan langsung di Google Map. Jadi sepertinya ada kota kerajaannya, kota ibu kotanya, kemudian ada tempat untuk melakukan mungkin pemujaan kepada leluhurnya, ataupun tempat yang dikhususkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan memang orang-orang kita zaman dulu itu menjadikan gunung sebagai tempat yang disucikan. Kemudian lanjutannya masih dari catatan Ramayananya Walmiki, ada penamaan tempat Situ Banda. Lalu kira-kira di mana Situ Banda yang dimaksud? Kita ya bisa mengira bahwa letaknya juga nggak bakalan jauh-jauh dari Majalengka sebagai ibu kota. Di video ketiga sebelumnya sudah dijelaskan jarak Majalengka dan Cicalengka adalah sekitar 73 km. Cicalengka berada di Kabupaten Bandung. Nah, ini yang perlu kita tahu bersama bahwa dulu cekungan Bandung adalah danau besar. Nah, Cicalengka ini berada di tepi timur danau tersebut. Here is seen the water side of the gigantic ocean called a Situ Banda, adored in all three worlds. Ini ada di kitab Yudakanda di Ramayananya Walmiki. Nah, sekarang kita bisa lihat nih gambar denah Danau Bandung Purba sekitar 10.000 tahun yang lalu ya. Dan lanjutannya ini gambar oleh Bapak Bahtiar, dibuat oleh Bapak Bahtiar berdasarkan peta dasar dari buku itu, ada di referensinya, dan dibuat oleh orang Belanda di tahun 1929. Di Jawa bagian kulon atau barat, kosakata situ itu berarti danau. Apa yang diartikan sebagai Situ Banda di Ramayana adalah Situ Bandung atau Situ Bandahyang. Kota Bandung dulunya adalah danau terbentuk sekitar 20.000 tahun lalu
Dasar danau merupakan cekungan Bandung berdasarkan aktivitas kaldera Gunung Parahyangan 126.000 tahun yang lalu. Nah, kaldera ini diisi oleh aliran Sungai Citarum yang terbendung oleh bebatuan hasil aktivitas vulkanik. Baru sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lewat, situs Bandung mulai surut airnya melalui celah Sang Hyang Tikoro, dan bertahap muncullah dataran tinggi Bandung atau Bandahyang. Luas dataran tinggi yang di masa silam pernah jadi situs Bandung, membentang dari Cicalengka di timur sampai Padalarang di arah barat, sejauh kurang lebih 50 km. Jadi ini danau yang besar ya. Dari Bukit Dago di utara sampai ke batas Soreang, atau daerah Ciwidey di selatan berjarak 30 km. Kalau dihitung luas Danau Bandung keseluruhan hampir 3 kali lipat DKI Jakarta sekarang. Ini besar, daerah yang besar. Jadi lingkungan daerah seputarnya itu disulungkan seputar ibu kota kerajaan Majalengka, ada gunung dan ada danau besar, yang memberikan rujukan bahwa situ Banda yang dimaksud adalah yaitu situ yang ada di dekat Majalengka, bukan yang jauh tempatnya seperti situ Bondo. Jadi ini saya cenderung melihat situ Banda yang dimaksud oleh catatan Ramayana adalah situ Bandung, sesuai dengan situasi geografisnya, bahwa dulu itu memang situ Bandung itu masih berupa danau yang besar sekali, danau luas. Kemudian hal ketiga yang mau coba saya angkat dari catatan tua di video ini tentang nama tempat adalah di kitab Kelima Raya Ramayana, seperti yang sudah disampaikan di video pertama, itu kitabnya bernama Sundara Kanda. Kanda itu adalah cerita, dan Sundara sendiri adalah nama tempat. Nah, ini secara terang-terangan juga cocok dengan catatan dari Bujangga Manik ya, yang dari Pakuan dia melalang buana di Jawa. Itu sudah disampaikan di video kedua kalau nggak salah, tentang Bujangga Manik ya. Jadi penamaan tempat Gunung Sundara itu ada di Jawa Tengah. Dia nyebutnya Sundara. Oke. Ini saya bacakan saja. Saya datang ke Padanaran, sesampainya di Semarang, nunjuk Gunung Nyakidulken, nunjuk ke arah selatan. Jadi ketika Bujangga Manik sampai di pelabuhan Semarang, dia mungkin naik ke suatu bukit, mungkin bersama temannya, dan dia memandang ke arah selatan, pemandangan daerah selatan. Dia melihat ada Gunung Raung, ada Gunung Dieng, kemudian dia juga nyebut itu Gunung Sundara, itu Gunung Sindoro. Kalau sekarang di peta disebutnya Sundara, sebenarnya Sundara. Kemudian disebut ada Gunung Sumbing, ada Gunung Merbabu, kemudian ada daerah Pantaran, Boyolali sekarang ini, masuk ke daerah Boyolali, ada Gunung Ungaran, dan lain-lain yang dia sebutkan itu memang ya, kalau kita cek di peta ya itu. Artinya dia secara akurat bisa menunjukkan tempat-tempat gunung-gunung yang memang sesuai
dengan geografinya. Jadi kita bisa cek ya, jadi dia dari Semarang melihat ke arah selatan, disebut gunung-gunung yang kelihatan dari barat sampai timur. Oke, lanjut ya. Nah, tadi ada gunung Sundarigama dengan peradaban penamaan tempat. Nah, sekarang kita masuk ke hal selanjutnya dari Sundarigama dengan peradabannya. Jadi tentunya Alengka Dirja ini juga, dengan peradabannya memiliki suatu penanggalan tentunya ya, untuk menentukan, menata masyarakatnya, menata rakyatnya dengan kegiatan-kegiatannya, mengatur aktivitas-aktivitas kerajaannya. Dan ada penanggalan tua sebelum Masehi yang masih diuri-uri lah istilahnya, masih dipelihara, masih digunakan oleh satu komunitas masyarakat di Jawa Tengah, yang penanggalannya itu ternyata sudah tua sekali, 4000 sebelum Masehi untuk dimulainya penanggalan tersebut. Saya belum tahu ya ini apa peristiwa apa yang menjadi dasar utamanya, tapi nanti kita coba paling nggak kita coba lihat ini. Sebentar. Jadi di Jawa Tengah itu ada penanggalan Pahoman. Jadi ini perhitungan penanggalan Jawa Nusantara asli. Ya, setahunnya ada sekitar 365 harian, karena ini menggunakan sistem solar ya, surya matahari, siklus bumi mengitari matahari. Cuman bedanya kalau dengan penanggalan tahun Masehi, tahun Jawa mempunyai hari pasaran. Hari pasaran 5, kemudian tahun 8 atau Windu 4 alam dan zaman. Nah, ini yang perlu kita nanti, dan ini kayaknya memang perlu supaya kita bisa menggali bersama dan mendudukkan kembali penanggalan ini sesuai dengan kebesarannya dulu. Ini adalah penanggalan tertua ya, yang masih bisa terlacak, dan kemungkinan aja juga nggak jauh-jauh dari peradaban Alengka-Dirja. Jadi di Jawa Tengah itu ada komunitas Pahoman. Mereka menyebut sistem penanggalannya yang digunakan adalah tahun Jawa Respati, atau sering disebut tahun Jawa Nusantara. Ya, dan kalender Jawa Respati ini berbeda dengan penanggalan tahun Jawa atau Suronan, atau tahun Jawa Saka atau Sultan Agungan Suro. Bulan pertama tahun Jawa Respati disebut bulan Badrawarna. Nah,
tanggal 1 bulan Badrawana pada tahun ini jatuh pada hari Respati atau Kamis Jumat Kliwon pada penanggalan Jawa Sakanya itu kalau kita bandingkan ya. Nah, ini menurut Ketua Padepokannya, tahun ini, tahun baru Jawanya itu dijatuh pada tanggal 17 Juni 2021. Belum lama ya. Nah, ini adalah tahun baru Jawa Respati ke 6.423 tahun. Jadi ini penanggalan sudah eksis sekitar 2400-an lah sebelum Masehi sudah digunakan. Ya, artinya kita bisa melihat ada penanggalan, tentunya juga ada kerajaan besar di masa itu. Nah, adanya suatu kerajaan besar ya, walaupun ini masih ada jarak ya, 6.000 ke 10.000 tahun yang lalu, masa lengsernya Rahwana dan Alengka Dirganya yang kemudian dilanjutkan oleh rejim berikutnya. Itu saya pikir masih ada itu benang merahnya lah sebenarnya. Penanggalan Jawa Respati ini sering disebut Awawaton Surya karena menggunakan siklus terbit tenggelam matahari sebagai penentu perubahan tanggal. Dan mereka memulai rangkaian peringatan tahun baru Badrawana itu dengan menggelar ritual Badrawana di lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung yang diutamakan ya di ritual-ritual kejawaan itu diutamakan. Dan itu juga sudah dikenal di zamannya Pujangga Manik. Dari dulu namanya ya Merapi. Lalu kenapa tanggal tersebut dianggap penting oleh nenek moyang kita? Coba kita simak secara sesama gambar berikut ini. Ini adalah gambar siklus tahunan posisi bumi terhadap matahari. Dikarenakan kemiringan putaran bumi terhadap bidang tegak lurus arah sinar matahari, hal ini mengakibatkan variasi panjang pendeknya malam hari. Pada posisi solstice, bisa kita lihat ya di gambar posisi solstice, itu terjadi malam terpanjang. Pada sekitar tanggal 21 atau 22 Desember tahunannya, malam terpanjang terjadi di bumi utara Khatulistiwa. Sedangkan untuk bumi selatan terjadi pada tanggal sekitar 21-22 Juni. Nah, jadi bulan Juni ini itu bulan istimewa. Lalu kenapa nenek moyang kita memilih mengistimewakan malam terpanjang tahunan ini? Di video sebelumnya sudah disampaikan betapa spiritualnya nenek moyang kita, selaras dengan agama. Perlu kita ingat bersama ya bahwa kosakata agama itu sudah dikenal nenek moyang kita. Kosakata agama sudah dikenal nenek moyang kita. Lalu jangan pula nanti kita kurang berhormat dengan mengatakan nenek moyang kita tidak mengenal agama atau sekedar sebagai aliran kepercayaan. Itu mohon sekali bahwa kita merubah mental dan mindset kita untuk lebih menghormati. Karena bagaimanapun kita adalah keturunan dari mereka dan kita juga tentunya ada hal-hal yang bisa mewarisi keluhuran tersebut. Dalam konteks spiritualitas tersebut, nenek moyang kita sadar bahwa siklus panjang pendeknya malam atau gelap mempengaruhi siklus produksi hormon melatonin yang diproduksi kelenjar pineal.
Sebuah kelenjar yang sering dikaitkan dengan mata ketiga. Semakin panjang malamnya, semakin banyak produksi melatonin. Suatu hormon yang memberikan rasa relaksasi yang mendukung masuk ke suasana meditasi. Itu kenapa dulu hari ini dipilih sebagai perubahan tahun. Dan itu sangat diistimewakan. Malah sampai ada upacaranya, ritualnya, lelakunya, misalnya nyepi, jadi puasa gitu, sebelum merayakan masuk ke tahun barunya. Jadi sebelum lupa, saya mengucapkan tahun baru bagi kita semua, Rahayu Sugeng tahun baru Respati ke 6423 tahun. Kita hormati bersama tahun penanggalan nenek moyang kita. Sekian untuk tayangan video keempat ini. Untuk selanjutnya di video kelima kita masih akan bahas Sundarigama dengan peradabannya. Kita akan masuk coba bahas artefak arkeologi sebelum Masehi yang besar kemungkinan memiliki ketersambungan dengan Alengka-Dirja. Kemudian selain itu tentu saja ada juga jejak dari yang ada di badan kita, ada di darah daging kita. Membahas jejak genetika orang Nusantara. Nah, yang ternyata juga ada dicatat di mancanegara, genetika khas Nusantara itu, yang berdiaspora akibat pemukiman mereka dulu itu yang di lembah Selat Karimata dan Laut Jawa gitu. Mereka berdiaspora karena ya tempat tinggal mereka terbanjiri air. Oke, menarik ya. Mari untuk langsungan channel ini mohon pencet tombol subscribe, tombol like, icon lonceng, dan sampaikan komentarnya di bawah. Serta jangan lupa share seluas-luasnya demi kebergunaan video ini secara luas. Rahayu Sagung Dumadi. Jaya dan Merdeka!